Request ini oke, karena udah banyak yang minta, kita bergeser sebentar ke Indonesia ya. Sering disebut sebagai Freddy Pratama, dia adalah gembong narkoba terbesar di Indonesia yang saat ini masih menjadi buronan internasional. Hingga update terbaru Maret 2026 nih, gue udah cari datanya, dia belum berhasil ditangkap meski sudah menyandang status red notice. Pria kelahiran Banjarmasin ini dikenal dengan banyak nama samaran, Miming, The Secret, Casanova, Airbag, Mojopahit, banyak ya, dan telah masuk ke daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2014. Mabes Polri nih telah menerbitkan red notice melalui Interpol untuk memburunya di tingkat internasional. Kok bisa sih? Karena dia memimpin sindikat narkoba internasional yang sangat terstruktur. Dia ini mengedarkan sabu dan ekstasi ke Indonesia serta Malaysia bagian timur. Dan transaksi keuangannya diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Dan yang membuat kasus ini menarik buat gue ya, Freddy ini tuh hampir nggak pernah terlihat di Indonesia. Jadi jaringan dia tuh ya justru diduga bergerak di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk wilayah yang disebut dengan Golden Triangle. Kalian pernah dengar nggak? Ini tuh wilayah yang sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat produksi narkotika terbesar di dunia. Kok bisa sih polisi sampai sekarang belum bisa nangkep Freddy? Tenang, sabar dulu ya. Dari riset yang gue baca-baca, yang paling membuat penyidik kesulitan adalah cara jaringan ini bekerja. Jadi si Freddy Pratama ini dikenal sangat rapih dan terorganisir. Selama bertahun-tahun ya, sindikat ini tuh berhasil menyelundupkan narkoba ke Indonesia tanpa terdeteksi. Jaringan ini tuh menggunakan sistem sel terpisah. Apa tuh, Naru? Gini misalnya ya, ada kurir yang tertangkap misal nih, pas dipaksa ngebocorin informasi atau disuruh bekerja sama lah sama pihak kepolisian, mereka tuh nggak bisa jawab soalnya most of kurir nggak tahu siapa bosnya. Artinya setiap orang hanya tahu sedikit bagian dari operasi dan jaringan ini. Jadi kalau satu orang tertangkap ya udah rantai di atas tuh tetap aman. Dan itulah alasan kenapa sampai sekarang bos yang diduga mengendalikan jaringan ini masih menjadi sebuah misteri. Ya, masih penasaran nggak sama ceritanya Freddy Pratama? Gue akan bikin part 2 dan part 3 ya. Biar gue ikutan menjadi misteri. Enggak sih, karena kepanjangan aja, Bo, kalau gue bahas di sini sampai akhir ya. Dan kalian nanti nggak kangen sama gue. Ya udahlah, Naradora pamit dulu. Yo solo cuento la historia. See you in part 2.